Halo, jumpa lagi dengan kami di channel Guru Sukses. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara belajar alami. Sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa belajar alami itu maksudnya adalah belajar dengan sendirinya. Belajar yang tanpa mengenal teori. Ya, aslinya seperti itu. Misalnya contoh, air kelapa muda itu manis. Manisnya air kelapa muda adalah manis alami, sebelum mendapat tambahan gula atau sirup. Nah, kalau air kelapa muda sudah ditambah sirup atau gula, itu manisnya tidak lagi alami. Jadi yang dimaksudkan alami adalah yang secara alam memang seperti itu. Nah, cara belajar alami yang ingin saya sampaikan ini ada 3 macam, masing-masing saya sebutkan dengan satu kata. Yang pertama, lakukan. Orang belajar bisa dengan cara melakukan. Lakukan saja. Anak kecil yang belajar berjalan, ya melakukan saja, berjalan. Adapun ketika melangkah, satu langkah jatuh, bangun lagi, melangkah lagi, jatuh lagi, itulah proses belajar. Kita tidak pernah mengajari anak-anak memberikan teori tertentu bahwa berjalan itu harus begini, begini, begini. Jadi tanpa teori. Ya berjalan saja, latihan berjalan. Mungkin dengan berpegangan dahulu atau dipandu oleh orang tuanya, diberi rangsangan, diajak maju, ayo maju, 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 begitu misalnya. Apalagi ketika sebelum berjalan anak-anak belajar merangkak. Ya merangkak, ingin sampai pada satu tempat karena belum bisa berdiri, dia merangkak. Ini alami. Nah, ketika anak-anak sudah bisa berjalan, kemudian anak-anak berlatih melompat. Melompat di awalnya juga sulit. Hanya melihat contoh saja yang diberikan oleh orang tua, oleh kakak dan sebagainya. Anak melihat orang melompat dengan caranya sendiri, mereka melakukan itu. Pertama belum bisa, kedua belum bisa, 3 kali mungkin bisa, 4 kali, dan seterusnya sehingga mereka benar-benar bisa melompat. Nah, kalau sudah bisa melompat, selanjutnya menjaga keseimbangan, berdiri dengan satu kaki misalnya. Ini awalnya juga sulit, tetapi dengan melakukan berulang-ulang, akhirnya anak pun bisa. Belajar juga begitu. Belajar naik sepeda, ya naik sepeda saja. Pertama jatuh, bangun, berusaha lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Kita tidak pernah memberikan teori naik sepeda itu, pantatnya harus begini, begini. Anak tidak akan mampu mencerna apa yang diteorikan oleh orang tua. Yang membuat mereka bisa adalah karena kesadarannya sendiri, karena pengalamannya sendiri, karena mereka melakukan, mereka naik sepeda. Bahwa suatu saat mereka bisa menyeimbangkan tubuhnya antara kanan kiri ketika kaki kanannya mengayuh ke depan, kaki kirinya ke belakang, kemudian bagaimana sikap duduknya dan sebagainya. Itu proses belajar yang membuat anak-anak akhirnya bisa naik sepeda. Cara belajar alami yang kedua, hafalkan. Selain melakukan, anak juga bisa belajar dengan cara menghafalkan. Banyak sekali yang bisa kita berikan contohnya, menghafal huruf, A, B, C, dan seterusnya, menghafal angka, menghafal hitungan 1 hingga 10, dan seterusnya. Itu adalah proses belajar. Belajar dengan menghafal. Menghafal itu melakukan berulang kali, sehingga akhirnya mereka bisa secara otomatis. Awalnya memang sulit, ya namanya proses belajar. Tidak langsung jadi. Anak diinginkan untuk mengetahui nama-nama warna, membedakan warna. Ya awalnya hanya tunjukkan saja kepada anak. Kuning misalnya, merah. Kemudian ditanya, apa ini? Kuning, ini merah. Kalau ditunjukkan biru sebelum mereka diberitahu, ya mereka tidak akan tahu. Kuning, merah ini tidak akan bisa menjawab. Nah, setelah orang tuanya mengatakan ini biru, baru anak mengingat. Itu dari proses menghafal. Proses belajar dengan cara menghafal, mengingat ciri-cirinya. Kalau warna seperti ini kuning, kalau ini merah, ini biru, dan seterusnya. Bunga juga sama, nama-nama bunga, nama-nama binatang, dan sebagainya. Ini dari mengenali ciri-ciri dan menyebutkan nama yang sudah pernah disebutkan oleh orang tua. Mereka menghafal, mengingat di dalam hati. Cara belajar alami yang ketiga adalah pikirkan. Nah, berpikir ini sudah lebih tinggi lagi tingkatannya. Anak memikirkan, bukan sekedar melakukan atau menghafal, tetapi sudah memikirkan. Belajar menari awalnya adalah menirukan. Menirukan itu berarti melakukan. Juga menghafal gerakannya, menghafal urut-urutannya. Setelah bisa menari, kemudian anak memikirkan bagaimana caranya tampil menari yang baik, yang menarik. Nah, mereka mungkin menonton video orang menari, bagaimana orang menari yang baik yang membuat mereka senang,
mereka kemudian belajar dari situ, kemudian memikirkan bagaimana ketika ia atau mereka tampil di depan orang lain agar menarik perhatian, agar yang menonton itu senang. Nah, implementasinya dalam pembelajaran bagaimana? Satu, ketika guru menginginkan peserta didik menguasai konsep baru, cari peluang. Adakah yang bisa dicapai melalui tindakan? Adakah yang bisa dilakukan oleh anak untuk memahami konsep baru itu? Adakah yang harus dihafalkan? Dan adakah yang harus dipikirkan? Ketika ketiganya ini sudah bisa dilaksanakan, maka penguasaan peserta didik tentang konsep yang baru tadi akan menjadi semakin baik. Jadi implementasinya dalam pembelajaran itu ya bisa satu cara atau dua cara atau ketiga cara sekaligus. Urutannya bisa dari lakukan, bisa juga dari hafalkan, bisa juga dari pikirkan, atau mix campuran dari ketiganya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton.